Hai, nama gue Jotong. Nama gue Jotong, CEO dan founder dari JT Production Jakarta. Nama gue Jotong. Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Jotong. Nama Jotong, founder dan CEO JT Production Jakarta. Halo, gue Jotong, CEO dan founder dari JT Production Jakarta. Kali ini di episode Cerita Om JT, gue pengen ngebahas tentang banyak event, belum tentu banyak uang. Kok bisa? Nah, ini nih tren yang terjadi di dunia event. Banyak banget teman-teman yang mungkin kita ngelihat kayaknya postingannya padat banget gitu kan. Kayak postingannya banyak kegiatan, banyak eventnya gitu kan. Tapi ternyata banyak banget yang malah nggak pakai modal sendiri gitu ya. Misalnya pakai investor gitu, pinjem gitu kan ke orang atau ke perusahaan lain gitu kan. Atau malah mungkin ke bank gitu kan, yang akhirnya jadinya itu kayak ngegulung. Sebenarnya problemnya ada di cash flow sih gitu kan. Kalau seandainya cash flow ngaturnya benar, mungkin kelihatannya seimbang ya, antara eventnya banyak tapi juga uangnya juga ikut banyak gitu. Jadi memang kadang-kadang kita ngelihat permasalahannya adalah di cash flow. Itu yang sering terjadi sih gitu. Banyak kesalahan yang bikin capek tapi nggak untung itu, salah satunya adalah salah RAB atau salah menghitung modal. Jadi di setiap project, di setiap pekerjaan itu pasti kita akan membuat sebuah penawaran harga kepada klien kita. Di penawaran itu harusnya juga sudah dihitung HPP-nya semua atau modal awalnya semua, sehingga margin atau keuntungan itu dapat diperkirakan kurang lebih berapa persen. Tapi jangan lupa disisipkan juga ada biaya lain-lain, karena setiap event itu pasti ada resikonya, ada risknya. Jadi mitigasi risiko itu menjadi sangat penting juga ketika kita membuat budgeting. Jangan lupa teman-teman masukin biaya lain-lain atau biaya tak terduga. Itu resiko-resiko. Dan juga jangan lupa bahwa ada yang namanya term of payment atau pembayaran mundur, pembayaran tempo. Itu juga harus dipikirkan. Kalau seandainya perusahaan kita pakai modal kita sendiri, berarti kan kas kita yang modalin. Artinya ada bunga berjalan dari kas kita yang harus mendapatkan keuntungan karena memberikan modal kepada proyek tersebut, meskipun untuk proyeknya perusahaan kita sendiri. Atau kita pakai modal dari orang lain, investor misalnya, itu juga harus diperhitungkan TOP-nya atau term of payment-nya, karena banyak di tren di dunia event hari ini atau mungkin sudah berapa tahun ini bahwa memang klien tuh jarang sekali memberikan down payment atau DP, sehingga banyak sekali yang pembayarannya mundur ke belakang. Itu pasti ada cost of money, jadi ada hutang berjalan. Itu yang harus teman-teman juga spare biayanya, sehingga teman-teman tuh nggak cuma capek gitu loh, tapi dapat untungnya. Tapi kalau kita nggak bisa ngitung modalnya berapa, mitigasi resikonya, term of payment, cost of money, dan yang lain-lain, itu menyebabkan risiko keuntungan atau marginnya yang akan tipis, atau bahkan malah nggak ada margin sama sekali kalau ternyata pembayarannya mundur. Akhirnya rugi deh. Event rame tapi cash flow seret. Pernah di beberapa tahun lalu. Itu kenapa? Karena kita pada saat itu nguber frekuensi eventnya, sehingga pada saat itu di awal-awal JT Pro itu kita yang penting branding waktu itu kan. Jadi berapa aja disikat gitu kan, sehingga kadang-kadang kita nggak mikirin marginnya gitu. Dan akhirnya eventnya kenceng gitu, bisa 1 bulan tuh bisa
20 event, bahkan 25, malah hampir setiap hari itu jalan, dan satu hari itu bisa 2 sampai 3 event berbarengan, pecah tim segala macam gitu. Tapi nggak kelihatan marginnya gitu, kayak impas-impas aja gitu loh, dan akhirnya ngebuat kita evaluasi bahwa frekuensi event yang banyak itu belum tentu mendapatkan keuntungan. Kita harus lihat juga gitu kan, event-event mana yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Artinya kita mapping waktu itu, evaluasi di perusahaan, kita buat dua, mana regular event, mana special event. Regular event itu yang tetap harus ada untung tapi tipis gitu ya marginnya. Terus yang special event lah itu yang bisa menutupi forecast atau beban 1 bulan misalnya. Itu bisa ya sekitar 1-3 event lah dalam 1 bulan, itu kita harus punya special event, apalagi yang berbentuk all in package gitu. Itu penting sekali gitu. Jadi buat teman-teman juga ini tips gitu, bahwa mengejar frekuensi event atau event yang sering itu juga ada resikonya gitu. Dari sisi cash flow pasti beresiko, terus kemudian dari sisi permodalan itu udah pasti, terus marginnya juga harus dipikirin gitu. Jangan sampai kita ngebut dengan margin tipis gitu kan, tapi akhirnya nggak bisa nutupin forecast, nggak bisa nutupin cash flow, dan akhirnya kita tetap harus berutang, meminjam sana sini, investor dan lain-lain, yang akhirnya ngebuat kita juga jadi gali lubang tutup lubang, dan itu terus-terusan berlanjut, dan akhirnya jadi pusing sendiri kitanya gitu. Kalau dibilang keuntungan ya pasti semua pengennya event sedikit nilai besar ya. Kenapa? Karena satu, frekuensi lelahnya atau capeknya, rehatnya tim itu jadi lebih panjang gitu ya, karena lebih lama di persiapan daripada eventnya gitu. Dan untungnya juga satu event itu bisa nutupin 3 event yang kecil-kecil gitu kan. Jadi memang lebih bagus itu. Tapi memang kondisi realita hari ini untuk kita dapetin event besar itu memang agak sulit ya gitu kan, karena ya harus lelang, harus pitching, harus beradu juga sama kompetitor-kompetitor yang lain gitu kan. Tapi sebaiknya memang kalau teman-teman fokus di bisnis event ini, mau itu sebagai IO atau mau sebagai vendor atau mau sebagai profesional, memang kita harus punya strategi untuk bisa ngebagi mana regular event dan mana special event. Masalah nanti rezekinya diberikan yang mana, ya itu kan tergantung dari kemampuan teman-teman dan dari rezekinya teman-teman gitu kan. Tapi kalau dibilang lebih untung secara bisnis, ya memang lebih untung ya eventnya sedikit tapi nilainya besar gitu. Jadi marginnya juga lebih berasa, dan tim pun juga enggak yang harus tiap hari gonta-ganti event ya. Nah itu sebuah pertimbangan juga dalam sebuah bisnis, meskipun kembali lagi semua rezekinya, dan kembali lagi juga setiap perusahaan itu punya skala, punya kemampuan, punya skill, punya pengalaman yang berbeda-beda menghandle event gitu kan. Ada yang handle biasa event besar memang, ada yang biasa event sedang, dan ada yang skalanya kecil. Jadi ya kembali lagi semua itu tergantung juga strategi di awal pada saat teman-teman memiliki perusahaan khususnya di bidang event. Gue bagi tips sedikit aja based on pengalaman JT Pro. Jadi yang pertama itu adalah manajemen cash flow, itu udah pasti. Jadi teman-teman perhatikan banget ketika running dalam bisnis event, terus teman-teman dapat project, itu diperhatikan banget manajemen cash flow-nya. Artinya teman-teman sudah harus mikirin operation cost-nya dari perusahaan itu sendiri, bayar wifi, bayar karyawan, bayar sewa dan lain-lain, sehingga ketika memodali sebuah project itu atau event, teman-teman juga sudah harus memperhitungkan tanggal-tanggal berapa aja teman-teman harus get payment untuk pembayaran yang kebutuhan di operasional kantor gitu. Terus kemudian mitigasi juga itu penting, mitigasi risiko ketika mengambil pekerjaan gitu, dipastikan juga term of payment tadi, waktunya. Jangan sampai nanti karena waktunya terlalu lama akhirnya jadi teman-teman juga
outstanding di luar, uangnya juga jadi terlalu lama ya, dan akhirnya juga nggak bisa nutupin forecast gitu, akhirnya ya utang-utang lagi gitu kan, pinjem-pinjem investor-investor lagi atau bank dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga, teman-teman ukur kapasitas. Jadi kalau pengalaman kami memang nggak berani ngambil proyek yang terlalu besar-besar sekali, yang memang kami sadar akan kemampuan dari keuangan perusahaan kami, dan kami selama ini hampir jarang ya, kalau dibilang pernah 1-2 kali project kita pinjam modal gitu kan, tapi sisanya itu udah hampir 9 tahun JT Pro berdiri, itu kita modalin sendiri pakai uang perusahaan gitu. Jadi itu juga penting sekali untuk mengukur kapasitas diri, mengukur kapasitas perusahaan teman-teman gitu, apakah mampu untuk mengambil pekerjaan yang nilainya ratusan juta atau bahkan miliaran, misalnya seperti itu gitu. Terus kemudian yang terakhir, ya teman-teman harus setiap bikin bisnis itu juga harus punya tujuan ya gitu, sehingga tujuan itu yang ngebuat pencapaian atau perkembangan perusahaan itu terasa setiap tahunnya gitu. Dan yang terakhir nih, khusus buat teman-teman owner-owner pemilik perusahaan di dunia event, jangan gengsi. Ingat gitu, gengsi itu cuma bikin kita jadi mati usahanya. Jadi nggak apa-apa karyawan sedikit, nggak apa-apa kantormu kecil gitu kan, nggak apa-apa kamu kelihatan yang nggak proper seperti yang lain gitu, tapi dompet lu tebel gitu, tapi kas lu duitnya banyak gitu. Daripada lu heboh dengan pencitraan dan gengsi, nge-build usaha lu kelihatan survive dan struggle, tapi ternyata nol dari duitnya. Nah itu percuma gitu. Ya akhirnya balik lagi ke judul kita gitu. Percuma eventnya banyak, tapi duitnya nggak ada. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan di cerita Om JT hari ini. Good luck buat para pengusaha dunia kreatif event Indonesia. Kenapa kelihatan sibuk tapi uangnya nggak Kebanyakan dari teman-teman yang ada di dunia event itu nggak mikir gimana cara ngatur cash flow yang benar. Jadi mungkin kita sering lihat ya postingannya di sosial media gitu, di berbagai macam platform itu kayaknya sibuk banget gitu kan, banyak banget kayaknya postingannya, tapi ya ternyata apa kita tanya dulu pertanyaannya. pertanyaan action. Halo, nama gue Jono dari Jakarta. Halo, nama gue Jotong, owner dan CEO dari JT Production Jakarta. Banyak event, tapi kok bisa nggak ada uangnya ya? Nah, Banyak event belum tentu banyak event belum tentu banyak uang kok bisa. Halo, nama gue Jotong dari JT Production Jakarta. Ini gabung langsung. Oke.